Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nelly Falahati Siami dengan NIM 452201118 dari kelas APP 2B Program Studi Administrasi Bisnis Terapan jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas sebagai bentuk tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Apakah kalian tahu apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh secara visual dalam satu halaman. Dengan bisnis model kanvas, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis yang akan kita buat, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan membantu tim kita untuk lebih fokus dalam pembuatan produk yang kita inginkan. Untuk bisnis model kanvas yang akan saya jelaskan yaitu dari produk rujak cireng pelangi. Rujak cireng pelangi merupakan sebuah bisnis online yang menjual produk cireng yang warnanya bervariasi seperti warna pelangi dengan menggunakan pewarna makanan dan pewarna alami. Produk ini memiliki rasa yang gurih dan bikin nagih serta cocok sebagai teman di setiap kegiatan dengan harga yang terjangkau. Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang kita miliki. 9 unsur tersebut yang pertama yaitu customer segment. Customer segment membahas tentang siapa target pasar yang akan kita tuju pada bisnis produk yang kita punya. Target pasar dari bisnis rujak cireng pelangi yaitu yang pertama mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, pegawai, dan anak-anak. Dari rancangan yang pertama tersebut, kita jadi memiliki bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi. Di rancangan yang kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita miliki. Rancangan yang kedua ini kita sebut sebagai value proposition. Di rancangan yang kedua ini, produk rujak cireng pelangi memecahkan permasalahan dengan menyediakan harga yang terjangkau, memiliki berbagai macam warna, tahan lama, halal, dan bisa request warna dan level kepedasan sesuai selera. Setelah itu, langkah yang selanjutnya yaitu kita harus dapat menentukan media apa yang tepat untuk mengomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita miliki. Rancangan ini masuk ke dalam rancangan yang ketiga yang disebut dengan channel. Produk rujak cireng pelangi ini mendistribusikan dan mengomunikasikan melalui yang pertama media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selain itu juga memanfaatkan reseller yang ada di lingkungan sekitar seperti mahasiswa dan ibu rumah tangga, serta melakukan penjualan langsung. Kemudian kita masuk ke dalam rancangan yang keempat yang disebut dengan customer relationship. Dalam rancangan yang keempat ini, kita menentukan cara berinteraksi dengan konsumen setelah melakukan transaksi. Dalam bisnis rujak cireng pelangi ini, kami menentukan cara berinteraksi dengan konsumen melalui beberapa cara, seperti yang pertama, memberikan diskon saat grand opening, memberikan diskon di perayaan hari besar, dan memberikan special gift berupa produk rujak cireng pelangi pada konsumen yang sedang berulang tahun. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar konsumen lebih dekat dengan produk rujak cireng pelangi. Kemudian masuk ke rancangan yang kelima yang disebut dengan revenue stream. Pada rancangan yang kelima ini, kita harus menentukan dari mana bisnis rujak cireng pelangi mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis rujak pelangi, keuntungan bisa didapatkan dari keuntungan penjualan rujak cireng pelangi tersebut. Kemudian masuk ke dalam rancangan yang keenam yaitu key resources. Dalam rancangan yang keenam ini menjelaskan mengenai apa yang harus kita miliki guna untuk mendukung bisnis yang kita punya. Dalam bisnis rujak cireng pelangi ini memiliki key resources berupa alat dan bahan makanan yang berkualitas baik, sumber daya manusia, dalam hal ini meliputi saya sebagai produsen dan kurir yang bertugas untuk mengantar pesanan. Kemudian sistem pembayaran yaitu online atau secara langsung,
dan akun media sosial yang aktif. Yang ketujuh, key activities. Pada rancangan yang ketujuh ini, kita menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan supaya ide bisnis yang kita miliki berjalan sesuai rencana yang telah kita susun. Dalam bisnis rujak cireng pelangi ini, kita menentukan beberapa aktivitas seperti aktivitas produksi cireng dan rujak, aktivitas penjualan cireng rujak pelangi, dan melakukan promosi produk di media sosial, serta menginformasikan ke konsumen apabila ada update mengenai produk yang kita jual. Kemudian melakukan pelayanan prima kepada konsumen dan melakukan pencatatan penjualan. Yang ke-8 yaitu key partners. Dalam rancangan yang ke-8 ini, kita tentukan siapa partner yang tepat untuk bisnis yang akan kita buat, yaitu antara lain supplier bahan baku, supplier kemasan, dan outlet yang strategis. Kemudian ke-9 adalah cost structure, menjelaskan tentang apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis yang ada, yaitu biaya bahan pokok produk, kuota internet, biaya kemasan, biaya produksi, biaya promosi, dan biaya sistem pencatatan pembelian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.